Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, nama saya Febriana Fauzia dan saat ini akan menjelaskan mengenai rantai makanan. Nah, rantai makanan ini termasuk ke dalam salah satu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang bisa dikatakan cukup mudah asalkan teman-teman di sini mau untuk memahaminya dengan baik. Nah, yang pertama kakak mau tanya, apakah adik-adik di sini udah bersemangat untuk belajar hal baru? Kalau misalnya semangat, bisa diacungkan jarinya dengan seperti ini dan bilang yes dan great, dua-duanya diacungkan yes, great, kayak gitu ya. Nah, sekarang kakak minta tolong buat adik-adik buat memastikan bahwa sudah membuka buku catatan dan alat tulisnya ya, karena siapa tahu ada materi yang perlu dicatat, jadi tidak perlu untuk mencari-cari lagi. Nah, tujuan pembelajaran dari rantai makanan ini tentu untuk mengetahui rantai makanan dalam suatu ekosistem serta peran organisme dalam setiap elemennya. Jadi seperti yang kita tahu, rantai makanan itu apa sih? Jadi rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Jadi poin pentingnya adalah rantai makanan adalah kegiatan saling memakan untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Nah, setelah mengetahui apa itu rantai makanan, tentu teman-teman di sini juga perlu mengetahui apa itu tentang ekosistem. Jadi ekosistem adalah kumpulan dari individu, hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini bisa juga dikatakan sebagai suatu kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi misalnya organisme A dan organisme B ini itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, inilah yang dimana dikatakan dengan ekosistem. Nah, sekarang kakak ingin mencoba menebak dari adik-adik, kira-kira rantai makanan di bawah ini berasal dari ekosistem yang mana aja ya? Nah, pertama ada tanaman cabai, kemudian ulat, laba-laba, burung, pelatuk sebelumnya. Gimana sih cara baca rantai makanan ini? Jadi cara bacanya adalah tanaman cabai dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh laba-laba, laba-laba dimakan oleh burung pelatuk. Jadi saling makan-makan, kegiatan makan-memakan. Selanjutnya, padi dimakan wereng, dimakan katak, dimakan ular. Selanjutnya lagi ada teratai, dimakan udang, dimakan ikan, dimakan burung bangau. Sekarang yang pertama dulu, coba ditulis di bukunya masing-masing. Tanaman cabai dimakan ulat, dimakan laba-laba, dan dimakan burung pelatuk ini termasuk ke dalam ekosistem mana ya? Apakah termasuk ekosistem kebun, atau ekosistem sawah, atau ekosistem laut, atau ekosistem danau? Coba diperhatikan step by step-nya ya. Nah, selanjutnya, apakah padi, wereng, katak, dan ular ini termasuk ke dalam ekosistem sawah, termasuk ekosistem kebun, termasuk ekosistem danau, atau yang lainnya? Jadi, jangan lupa dicatat di bukunya, nanti di akhir materi akan diulas. Selanjutnya, nah, ternyata kegiatan makan-makan itu tentu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa saja perubahan yang disengaja maupun perubahan yang tidak disengaja. Contohnya perubahan yang disengaja itu karena ulah manusia atau eh, karena ulah pabrik. Kemudian yang tidak disengaja mungkin karena alam gitu ya. Mungkin teman-teman di sini, adik-adik di sini coba dibayangkan contohnya tuh kayak gini. Jadi misalnya adik-adik makan, udah keseringan makan ayam. Nah ternyata gara-gara keseringan itu ayamnya jadi punah, jadi mati, jadi tidak ada ayam lagi. Nah itulah yang dimaksud dengan perubahan rantai makanan. Di sini ada rantai makanan, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah di sini termasuk ekosistem sawah, termasuk ekosistem sawah. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana jika padi atau produsen ini berkurang? Bagaimana
konsumen 1 ini berkurang? Konsumen 1 termasuk tikus, ular, atau elang? Konsumen 1 adalah tikus, benar. Konsumen 2 adalah ular. Konsumen 3 adalah elang, betul? Ya. Bagaimana jika konsumen 1 berkurang atau tikusnya berkurang? Bagaimana jika konsumen 2-nya atau ularnya ini berkurang? Bagaimana jika konsumen 2 atau ularnya ini bertambah? Aku kasih salah satu triknya, mungkin pertanyaan lainnya bisa dijawab di buku tulisnya ya. Jadi, question yang pertama, jika padi produsen berkurang, maka produsen ini atau padi ini adalah makanannya siapa? Makanannya tikus. Jadi kalau misalnya padinya kurang, berarti tikusnya akan semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit, karena padinya juga sedikit. Jadi tikus ini bisa saja mengalami kelaparan sehingga tikusnya mati. Betul? Iya. Nah, semoga dari teman-teman, adik-adik semua bisa memahami ya mengenai perubahan rantai makanan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai peran organisme. Jadi di sini tadi kan adik-adik udah belajar mengenai produsen, mengenai konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, ataupun yang lainnya ya. Nah, itu tuh punya perannya masing-masing. Jadi tidak asal sekedar produsen, tidak asal sekedar konsumen, tidak asal sekedar konsumen 2, konsumen 3, konsumen 1. Semuanya memiliki perannya masing-masing. Yang pertama adalah tumbuhan atau produsen. Jadi di sini produsen itu selalu tumbuhan. Entah itu tumbuhan kecil, tumbuhan besar, tumbuhan sangat besar, tumbuhan sangat kecil, itu adalah produsen. Nah, produsen ini selalu organisme satu di rantai makanan. Jadi, organisme pertama yaitu produsen. Selanjutnya ada dimakan hewan pertama. Hewan pertama ini adalah hewan setelah produsen. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi lihat di atas, di sini kan padi sebagai produsen. Tikus adalah konsumen 1. Nah, konsumen 1 ini selalu setelah produsen. Nah, di sini dinamakan konsumen primer karena dia adalah konsumen pertama. Kemudian selanjutnya adalah hewan kedua, yaitu hewan setelah hewan pertama. Jadi contohnya di sini adalah ular. Ular ini termasuk konsumen 2. Elang adalah konsumen 3. Kayak gitu ya. Jadi terus bertingkat, terus naik kayak gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa ngasih satu contoh mengenai rantai makanan, mulai dari produsen, konsumen 1 maupun konsumen 2 dan konsumen selanjutnya, biar semakin paham mengenai tentang rantai makanan. Nah, sambil menunggu teman-teman mengerjakan, kakak mau menjelaskan mengenai ini dulu yang tadi. Nah, ekosistem di mana ini? Jadi tanaman cabai adalah ekosistem di kebun cabai. Ada yang jawab benar tentang kebun cabai? Nah, selanjutnya, padi wareng ini termasuk ekosistem sawah. Karena padi udah jelas ada di sawah gitu ya. Terakhir, teratai, udang, ikan termasuk ekosistem di danau atau di air tawar kayak gitu. Oke, sampai sini semoga teman-teman semua memahami apa yang kakak jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.